Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rayhan Al-Zaki. Saya dari kelas informatika semester 1 ingin menjelaskan tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Apa itu komunikasi data dan jaringan komputer? Komunikasi data. Pengertian komunikasi data dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi digital antara dua atau lebih perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau perangkat IoT. Komunikasi data menurut ahli merujuk pada transfer data melalui media transmisi dengan tujuan untuk memproses, menyimpan, atau menyampaikan informasi. Terus apa itu tujuan dari komunikasi data dan jaringan? Tujuan komunikasi data dan jaringan komputer memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi data yang efektif dengan kemampuannya untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT. Jaringan komputer menjadi tulang punggung dalam pertukaran informasi digital secara efisien. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada local area network, yang kedua wide area network, yang ketiga metropolitan area network, yang keempat wireless local area network, yang kelima personal area network, yang keenam storage area network. Kita lanjut kepada yang pertama, LAN. LAN adalah jaringan komputer yang jangkauannya hanya mencakup wilayah sempit seperti kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, dan sejenisnya. Ada 3 karakteristik LAN. Ketiganya ialah memiliki pusat data lebih tinggi, meliputi wilayah geografis yang sempit, dan membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Contohnya adalah jaringan komputer di sebuah kantor yang menghubungkan karyawan dengan server dan printer lokal. Ada WAN, Wide Area Network. Wide Area Network WAN adalah jaringan komputer dengan cakupan jangkauan di wilayah yang luas seperti antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Karena itu, jaringan WAN memerlukan router dan saluran komunikasi publik. Internet termasuk contoh jaringan WAN apabila ia terjangkau wilayah interkontinental dan sudah jadi jaringan informasi global. Contoh internet yang menghubungkan berbagai LAN di seluruh dunia atau jaringan antar kantor cabang perusahaan yang terletak di kota berbeda. Yang ketiga ada WAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan dalam satu kota yang beroperasi dengan transfer data berkecepatan tinggi dan bisa menghubungkan berbagai lokasi berbeda. MAN menggunakan perangkat khusus serta kabel agar dapat menghubungkan beberapa LAN. Contoh jaringan di kampus, universitas, atau di pemerintahan kota yang menghubungkan beberapa kantor dalam satu kota. Yang keempat, Wireless Area Network WLAN. WLAN adalah jenis jaringan komputer yang bekerja dalam jangkauan lokal. Akan tetapi teknologi jaringan yang dipakai adalah jaringan nirkabel. Contoh WLAN adalah Wi-Fi. Contohnya jaringan di Wi-Fi di kafe, kampus, atau rumah yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel. Yang kelima, PAN. PAN adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain dalam jarak dekat, umumnya hanya beberapa meter. Jaringan PAN bisa menjadi titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, telepon, ponsel, televisi, sistem keamanan rumah berbasis data, hingga sarana komunikasi publik semacam internet. PAN umumnya dihubungkan melalui bus yang terdapat di perangkat komputer semacam USB dan Firewire. Sementara kontrol pada PAN dapat menggunakan teknologi Wireless Application Protocol WAP dan Bluetooth. Contoh koneksi Bluetooth antara ponsel dan headset, atau antara laptop dan mouse nirkabel. Yang keenam ada Storage Area Network atau SAN. Storage Area Network adalah jenis jaringan komputer berkecepatan tinggi
yang bisa menghubungkan perangkat penyimpanan dengan beberapa server. Bedanya, jenis jaringan yang disebutkan ini tidak bergantung pada LAN atau WAN dan SAN. SAN memindahkan sumber daya penyimpanan antar jaringan berdaya tinggi. Contoh, jaringan penyimpanan di pusat data perusahaan yang memungkinkan akses ke penyimpanan dengan cepat. Selanjutnya ada internet, extranet, dan externet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet yang dapat diakses publik yang mengirimkan pada pengguna standar protokol IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web (WWW), baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. Kemudian ada intranet, adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Internet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital, perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Kemudian ada extranet. Extranet adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang di luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi, sedikit lebih luas dibanding intranet. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal, seperti klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya untuk saling berkomunikasi. Kemudian ada layanan-layanan internet. Yang pertama, jenis layanan internet ada web browsing cloud storage, yang kedua email atau surat elektronik, yang ketiga VoIP, voice over internet protocol, yang keempat file transfer, yang kelima cloud storage, yang keenam streaming media. Terus manfaat layanan internet: akses informasi, komunikasi, kolaborasi, dan kenyamanan. Ancaman keamanan dan solusinya. Ancaman-ancaman keamanan: yang pertama ada malware atau malicious software, yang kedua phishing, yang ketiga man in the middle, yang keempat serangan DDoS atau distributed denial of service, yang keempat ada SQL injection. Terus solusi-solusinya: yang pertama ada firewall, yang kedua enkripsi data, yang ketiga autentikasi, yang keempat VPN (Virtual Private Network), yang kelima pemindaian dan pembaruan keamanan berkala. Oke, kesimpulannya adalah komunikasi data dan jaringan komputer merupakan konsep yang saling terkait dan fundamental dalam teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Komunikasi data memungkinkan pertukaran informasi digital secara efisien, sementara jaringan komputer menyediakan infrastruktur untuk membangun berbagai perangkat di area geografis yang luas. Perkembangan teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan jaringan 5G terus meningkatkan kemampuan komunikasi data dan jaringan komputer, membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan terus menjaga keamanan dan mengembangkan infrastruktur yang andal, komunikasi data dan jaringan komputer akan semakin penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi di era digital. Secara keseluruhan, komunikasi data dan jaringan komputer merupakan komponen kunci dan mendukung pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Dengan memanfaatkan perkembangan terkini, kita dapat mewujudkan sistem komunikasi yang lebih efisien, aman, dan terhubung dan memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital. Sekian dari saya Muhammad Raihan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.